terkasih dalam Tuhan, terpujilah Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk kita masuk ke dalam kelas analisis kitab Kejadian ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang terus memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan tiba waktunya kami menikmati kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar mengenai salah satu firman Tuhan yang akan menguatkan kami, memberitahu kami mengenai hukum dan Injil yang telah Engkau nyatakan sejak dunia ini diciptakan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan biarlah kesempatan ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai RPS ya, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah eksposisi kejadian. Oke. Jadi mata kuliah eksposisi kejadian itu berbeda dengan mata kuliah introduksi atau pengantar PL dan juga teologi PL. Nah, eksposisi kitab Kejadian itu merupakan analisis terhadap kitab Kejadian, tapi selama semester ini kita khusus akan menganalisis pasal 1 sampai pasal 3 saja. Mengingat durasi yang kita miliki 16 minggu pertemuan, maka hitung-hitungannya kita hanya bisa mampu menganalisis kira-kira 3 pasal. Ya, apa yang kita lakukan? Kita melakukan analisis dengan menerapkan prinsip hermeneutik untuk kitab Perjanjian Lama, yaitu historis gramatikal. Dalam upaya untuk apa? Untuk menemukan dan memahami hukum dan Injil. Sekali lagi, semua yang kita pelajari di kampus teologi STT Lutheran ini itu beda dengan kampus-kampus lain. Karena seperti yang saya jelaskan kemarin di orientasi di orientasi siswa, bahwa semua pembelajaran kita berorientasi pada perjumpaan hukum dan Injil. Nah, itu dia. Jadi semua pelajaran mata kuliah yang kita pelajari itu mengantarkan kita untuk berjumpa dengan hukum dan Injil. Mau belajar kitab Kejadian pun kita nanti akan berupaya menemukan hukum dan Injil. Istilah itu sudah tidak asing bagi saudara-saudara. Apakah bisa saudara memberikan argumentasi mengenai hukum dan Injil sepemahaman saudara? Silakan. Apa itu hukum dan Injil? Yuven? Istilah lain untuk hukum dan Injil itu apa? Ada yang bisa memberikan argumentasi hukum dan Injil? Gusti? Ya. Mengenai hukum ini adalah sesuatu yang Allah kehendaki dari manusia, dan Injil merupakan apa yang dilakukan Allah kepada manusia. Ya, sederhananya begitu ya. Hukum itu adalah perintah atau kehendak Allah bagi umat manusia yang nyata-nyatanya membuat kita tahu bahwa kita itu tidak mampu untuk melakukan semua kehendak Allah, sehingga kita adalah orang yang gagal melakukan hukum Allah. Itulah tujuan kita untuk berjumpa dengan hukum tadi, supaya kita tahu, kita bercermin. Ibaratnya hukum itu kan fungsinya cermin ya.
Cermin, kekang, dan apa? Cermin, kekang, dan apa? Ada 3 fungsi hukum. Hah? Penuntun, betul sekali. Ya, ketika kita berjumpa dengan hukum di dalam pembelajaran kita, hukum Allah ya, bukan hukum hukum tata negara, bukan. Kita bukan sospol ya, bukan jurusan sosial politik, bukan jurusan hukum, bukan. Tapi kita memahami hukum Allah supaya kita itu mendapati bahwa diri kita itu, kita adalah orang yang gagal di mata Tuhan, gagal dalam melakukan hukum Tuhan. Tapi setelah gagal, apakah kemudian sudahlah saya gagal, hore saya gagal? Apakah begitu? Kegagalan itu membuat kita seharusnya apa? Ya, kita butuh juru selamat. Saya ini gagal, saya nggak bisa apa-apa. Saya butuh juru selamat. Nah, setelah memahami bahwa ada Injil yang membuat kita tahu, saya yang gagal tadi ternyata masih dikasihi oleh Allah. Itulah Injil, berita sukacita. Nah, itulah kenapa pendekatan kita, pembelajaran kita semuanya akan mengarahkan semua pembelajaran mahasiswa pada perjumpaan hukum dan Injil. Percuma kita menghafalkan ayat-ayat di dalam teks Alkitab kalau kita itu tidak memahami mana hukumnya, mana Injilnya. Mana sih kehendak Allah yang membuat kita tahu kita orang berdosa, yang menuntun kita kepada iman, ya kan? Yang membuat kita mengekang diri melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Lalu kalau kita nggak berjumpa dengan Injil, mana sih karya Tuhan yang membuat kita tadi layak di hadapan? Wah, itu nggak ada gunanya ayat hafalan tadi, nggak ada gunanya, ya, nggak ada. Jadi saudara-saudara, bedanya antara pembelajaran kita dengan pembelajaran di kampus lain, sekalipun pembelajaran itu sama-sama kampus teologi, ya. Ada kampus yang orientasinya pada kepemimpinan, ya kan? Jadi semua pembelajaran diarahkan kepada bagaimana prinsip-prinsip menjadi seorang pemimpin. Ketika kita Kejadian dibahas, mereka akan mencari prinsip-prinsip kepemimpinan Allah, tokoh-tokoh di dalam kitab Kejadian. Ada yang pembelajarannya itu berorientasi pada kesuksesan. Oleh karena itu, ketika belajar teologi, belajar Alkitab, yang dicari adalah strategi-strategi Kristen untuk mencapai kesuksesan di dunia. Wah, itu. Jadi banyak terjadi demikian. Ke gereja untuk mencari trik-trik sukses. Ya kan? Strategi-strategi sukses. Nah, tetapi di kampus ini pendekatan pembelajaran kita berorientasi pada pemahaman kita mengenai kehendak Allah dan Injil. Pak, apakah berarti itu kita tidak bisa menjadi pemimpin yang sukses? Pak, apakah kita tidak bisa menjadi orang yang sukses? Pak, apakah kita berarti tidak memikirkan bagaimana menjadi pelayan yang sukses? Saudara, ketika kita memahami hukum dan Injil, otomatis itu adalah fondasi yang kuat untuk kita kemudian nanti belajar menjadi pelayan. Contoh,
Sebenarnya pelayan yang seperti apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan itu? Nah kan begitu ya. Menjadi pelayan yang dikehendaki oleh Tuhan itu seperti apa? Ternyata standarnya tinggi, ya kan? Menurut hukum Allah itu standar pelayan itu tinggi. Kalau kita baca di dalam surat-surat rasuli, ya kan standarnya itu tinggi. Kita itu memiliki pikiran dan perasaan seperti apa? Kristus. Wah, itu pelayan itu. Itu menurut surat 1 Petrus. Hendaklah kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Wow. Pikiran dan perasaan Kristus apa sih? Ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang dia pikirkan? Siapa yang dia pikirkan? Itu dia. Yang dipikirkan bukan dirinya, tetapi keselamatan manusia berdosa. Berarti ketika kita standarnya itu sepemikiran dengan Kristus atau imitatio Christi, kita itu imitasinya Kristus. Nah, gitu ya. Berarti pikiran kita itu sebagai pelayan pikirannya apa? Apakah gimana ya caranya supaya saya dapat gaji 10 juta? Gimana ya caranya supaya saya punya rumah mewah? Gimana caranya ya supaya persembahan itu yang masuk ke saya itu sekian puluh juta setiap bulan? Apakah begitu? Standarnya tinggi, ya kan? Dari mana kita tahu? Dari hukum tadi, hukum Allah, ya kan? Dari hukum Allah kita tahu, ternyata nggak mungkin saya bisa seperti itu. Kenyataannya kita masih berpikir seperti pengusaha, pelayan yang berhati pengusaha. Kalau nggak menguntungkan, mending tutup sajalah pelayanan itu. Kalau persembahannya sedikit, ngapain dilayani serius-serius, ya kan? Kalau gajinya sedikit, ngapain datang tiap minggu? Gagal kita. Itu kalau kita memahami hukum Allah tadi. Kehendak Allah kita sepemikiran dengan Kristus yang memikirkan manusia supaya selamat, tapi kita gagal. Itulah contoh kalau kita itu tahu hukum, tetapi kita juga tahu Injil, bahwa kita yang sekalipun pelayan yang masih gagal tadi, kita disebut sebagai Kristianos, orang Kristen, pengikut Kristus, sekalipun kita itu tidak sepemikiran dengan Kristus. Wah, itu dia tadi. 1 Petrus ya, pasal yang ke-5 disebut kita ini Kristianos. Padahal Kristen itu dulu sebutan ejekan ya. Tapi 1 Petrus menyebut kita itu adalah Kristianos. Artinya orang-orang yang mengikut Kristus. Sekalipun kita orang yang sebenarnya belum sepemikiran dengan Kristus. Begitu ya. Maka perjumpaan terhadap hukum dan Injil di dalam setiap kelas perkuliahan itu menjadi sangat krusial, sangat penting sekali. Ya. Sebentar ya, saya tutup kurdennya supaya Oke, ada komentar saudara-saudara mengenai pendekatan kita, orientasi kita. Apakah saudara setuju dengan pendekatan ini? Atau mungkin saudara merasa, Pak, kayaknya kurang lah kalau itu. Karena pembelajaran sekarang itu kan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ketika belajar, pengen belajar lebih dari apa yang distandarkan, saudara boleh mengusulkan. Nah itu dia. Pak, mungkin
kondisi kita kurang relevan dengan orientasi kita, atau mungkin ada usulan yang lain, komentar yang lain. Nah, saudara sudah semester berapa sekarang? 5, setengah jalan. Saudara seharusnya lebih punya punya kemampuan kritis, kemampuan untuk mengkritisi seorang, bukan kemampuan untuk fanatis. Fanatis itu pokoknya kalau enggak ini enggak, nah itu namanya fanatis ya. Tapi kalau kritis itu apapun yang kita dengar, kita cerna, kita pikir, dan kita pertimbangkan. Nah, sekalipun itu datang dari dosennya, ya, sekalipun datang dari dosennya, sekalipun sumber itu berasal dari orang yang kita anggap dekat, kita anggap terpercaya, tapi sebagai seorang mahasiswa, saudara perlu yang namanya mengolah sumber, mengolah argumen. Itulah kemampuan berpikir kritis. Jadi tidak ada sanggahan mengenai perjumpaan pembelajaran kita, orientasi pembelajaran kita. Jelas ya? Jelas, oke. Nah, batasan kita pembelajaran kita itu ada pada Kejadian pasal 1 mengenai narasi penciptaan, ya, pasal 1 sampai pasal 3. Ya. Di sana kita akan berjumpa dengan hukum dan Injil. Mungkin saudara berpikir, lah itu kan narasi penciptaan, dari mana kita tahu hukum dan Injil? Nanti kita akan berjumpa dengan berbagai kehendak dan karya Allah pada masa-masa penciptaan. Luar biasa, desain Allah di awal itu luar biasa. Grand design itu luar biasa. Sebelum manusia akhirnya jatuh dalam dosa itu, grand desainnya Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dan sebenarnya itu yang sedang dipulihkan melalui salib Kristus. Grand design itu yang sedang dipulihkan. Jadi kalau kita tidak mengetahui grand design Allah di masa penciptaan, maka kita tidak punya gambaran sebenarnya apa yang dilakukan Allah itu untuk memulihkan. Apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu untuk memulihkan kembali grand design Allah pada masa penciptaan itu tadi. Nah itu dia, ini luar biasa. Jadi ibaratnya kita itu sedang membangun rumah, lalu ternyata ada bencana, ya kan? Dan kita sedang mencoba untuk memulihkan keadaan itu seperti semula. Nah, apa yang dilakukan Yesus adalah karya Allah untuk memulihkan kondisi kita pada masa mula-mulai. Nah, itulah pentingnya kenapa kita mengekspos, menganalisis kitab Kejadian. Itu ya. Nah, lalu apa yang ingin dicapai? Seperti yang kemarin diungkapkan oleh perwakilan dari lembaga mitra kita dari luar negeri ya, bahwa poin penting area di dalam pembelajaran itu seharusnya mencapai 3 hal. Capaian pembelajaran itu mencapai 3 area, enggak cuma ini saja ya, head knowledge saja atau pengetahuan akademis saja, tapi juga apa? Sikap atau attitude. Ya, attitude itu kenapa ditunjuk mulut kemarin? Karena attitude itu dinyatakan mulai dengan kata-kata. Attitude kita ditunjukkan bukan dengan kedipan mata, bukan dengan apa? Gerakan lubang hidung, tapi dengan perkataan. Itu menunjukkan attitude kita, baik perkataan secara lisan maupun perkataan secara
tertulis, terlihat di situ attitude-nya. Baru kemudian melalui tindakan-tindakan yang lain, praktikal ya. Praktikal itu dianalogikan dengan tangan. Ya, kalau saya lebih cenderung head knowledge, hand knowledge ya, sikap attitude, sikap ya. Sikap itu sini ya. Heart knowledge ya. Heart knowledge itu sikap. Lalu hand knowledge. Ya. Pemahaman praktikal. Jadi pemahaman akademis, pemahaman praktika keterampilan, dan sikap. Ya, sikap. Nah, itu dia. Oke? Nah, pengetahuan apa yang ingin dicapai? Sama seperti mata kuliah yang sebelumnya, tentu karena ini eksposisi dari bahasa Ibrani, ya kan? Sebagai bahasa asli Alkitab, ya. Ada 3 bahasa asli Alkitab ya yang sudah kita pelajari. Apa saja? Bahasa Ibrani, Yunani, dan bahasa Aramaik. Ya, Aramaik itu ada beberapa teks dalam kitab Daniel dan Esra yang ditulis dengan bahasa Aramaik karena pengaruh apa? Pembuangan ya. Pengaruh penguasa-penguasa yang menjajah atau yang menawan bangsa Israel, antara lain apa? Asyur, Babel, ya, Persia, ya beberapa bukan Persia ya, ya Persia ya, ya kerajaan-kerajaan itu yang menggunakan bahasa Aramaik, bahasa yang umum dipakai di Timur Tengah sana. Ya bukan Arab tapi Aramaik. Ya, Aramaik. Jadi itu kemudian mempengaruhi salah satu tulisan di dalam teks Perjanjian Lama, khususnya kitab Daniel dan kitab Esra, di mana 2 kitab itu memang ditulis pada masa-masa itu, periode itu. Oke. Jadi kita akan mampu membaca dan menerjemahkan Kejadian 1 sampai 3 bahasa Ibrani Masoretic Text ya. Bukan bahasa Ibrani teks yang kuno yang lain, tetapi kita menggunakan Masoretic Text ya. Teks abad yang keberapa? Kalau masih ingat, itu teks abad yang ke-7 Masehi. Ya. Sebenarnya cukup mudah itu. Cukup mudah Masoretic Text itu karena abad yang ke-7 ya, dibuat dengan sistem vokal sehingga kita bisa membaca teks Ibrani dalam sistem itu, dalam Masoretic Text. Nah, kalau kita pembelajar yang lebih expert ya, lebih dalam lagi, tanpa Masoretic Text pun kita bisa membaca, tanpa vokal pun kita bisa membaca. Ya, tapi kita pembelajar mula-mula ya, kita paling tidak belajar yang ada sistem vokalnya saja, karena kita bukan pengguna native ya, bukan pemilik bahasa ya. Bahasa Ibrani bukan bahasa ibu kita. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami garis besar Kejadian 1 sampai 3. Lalu mampu memahami gaya bahasa dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam narasi Perjanjian Lama tersebut. Nah, lalu attitude apa, sikap apa yang ingin kita capai? Di kelas ini kita ingin membuat mahasiswa atau pembelajarnya makin menghargai Alkitab. Menurut saudara bagaimana cara menghargai Alkitab? Berikan contoh hal yang spesifik. Membaca, menerapkan. Ada lagi? Apa yang diterapkan? Jika matamu berdosa, cungkilah kedua matamu. Maka saudara akan terapkan itu? Hal-hal yang bisa dilakukan ya. Kalau cungkil mata ya maaf Pak, tidak bisa itu. Saya punya 2 saja. Iya.
Yang paling gampang, kebaskanlah debu di atas, di bawah kaki ya. Ya, kebaskanlah debu. Ya, itu saya lakukan tiap hari sebelum tidur, Pak. Kebaskan debu. Naik ke tempat tidur. Ya. Menghargai Alkitab gimana? Kita ini salah satu perguruan tinggi yang sangat menjunjung tinggi wibawa Alkitab, ya kan? Maka kita tulis moto di depan, sola scriptura, hanya firman saja, otoritas tertinggi, ya kan? Tapi saya sering menemukan Alkitab tergeletak di mana-mana. Ketika kita mau menjunjung tinggi wibawa Alkitab, maka paling mudah dilakukan adalah menghargai bentuk fisiknya dulu. Sekalipun itu hanya barang cetakan pabrik, tapi isinya kita percayai sebagai firman Allah yang berotoritas, maka tidak mungkin kita bisa menghargai isi kalau kita tidak menghargai fisik. Itu ya. Saudara kita yang beragama lain, ketika mereka menghargai kitab sucinya itu demikian tinggi, sampai-sampai itu menjadi semacam hukum wajib. Salah satunya adalah mereka tidak pernah membawa kitab sucinya dengan cara begini, ya kan? Atau begini. Lalu kalau pas sambil jalan gini-gini, nggak ada tuh. Nggak ada. Ya di sini nggak ada juga ya. Mereka akan bawanya begini. Bahkan ketika mereka membaca, sebelum membaca itu mereka, lalu mereka punya satu tempat khusus untuk meletakkan itu. Ketika mereka lesehan di bawah, ada satu tempat berbentuk X begitu ya, papan untuk menaruh itu. Dan ketika mereka mau nunjuk ayat demi ayat, mereka tidak gunakan jari, mereka gunakan sebatang ya penunjuk begitu. Kita tidak akan menjadikan itu sebagai hukum baru, tetapi setidaknya dari situ kita bisa belajar bagaimana menghargai isi, dimulai dari menghargai fisik, gitu ya, menghargai fisik itu dulu. Kalau saudara sudah menghargai fisik, pasti isinya akan lebih dihargai. Saudara, saya punya laptop ini mungkin harganya nggak terlalu mahal, tapi data jantungnya STT ini ada di laptop ini. Jantungnya STT ini ada di laptop ini, saudara. Saya mau menjaga jantungnya STT ini dengan cara mulai saya merawat laptopnya. Setiap kali saya bawa, saya pasti masukkan dalam tas. Saya nggak pernah tinggal itu, pasti pulang saya bawa. Sekalipun di rumah saya buka lagi. Saudara bisa lihat setiap pulang pergi saya pasti bawa laptop. Karena saya nggak mau laptop saya hilang. Mungkin kalau dari harga, ya bisa dibeli lagi, nggak terlalu mahal. Untuk ukuran laptop yang berisi jantung sebuah STT, ini terlalu murah. Tapi isinya, maka saya harus menjaga baik-baik bentuk fisiknya. Itu analoginya, saudara. Ya, analoginya. Lah kita ini sekolah yang besar-besar kita tulis sola scriptura. Jangan sampai ada Alkitab tergeletak di lantai tanpa ada pemilik. Kalau saudara lihat Alkitab tergeletak di lantai tanpa ada pemilik, langsung saudara ambil tanpa harus tanya, ini siapa punya Alkitab? Ini siapa punya Alkitab? Jangan. Langsung diambil dan tempatkan di tempat yang layak.
Ya, karena dari situ kita bisa tahu hukum dan Injil. Oke? Nah, lalu saya juga pengen dalam pembelajaran ini saudara menunjukkan sikap proaktif dalam belajar. Ya, sekali lagi aktif dalam belajar, bukan cuma datang duduk diam. Ya, 3D ya, tetapi aktif dalam mengikuti tahapan-tahapannya. Oke. Lalu yang ketiga ini yang penting. Ketika saudara sudah punya pengetahuan, saudara harus tetap memiliki sikap rendah hati. Sekalipun saudara punya pengetahuan lebih, ya kan? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, berani menyampaikan. Apa yang saudara pelajari itu berani menyampaikan di dalam proses pengabdian kepada masyarakat, baik itu dalam kelas-kelas pembelajaran. Ya, nanti saudara akan diberi kesempatan untuk berkhotbah atau menyampaikan materi. Sampaikan nih apa yang saudara pahami. Sampaikan apa yang saudara pelajari di kelas ini. Tetapi dengan sikap rendah hati. Ketika ada orang yang menjawab atau berargumentasi mungkin kurang sesuai, maka saudara tuntun dengan apa yang saudara pelajari ini dalam teks aslinya berbunyi demikian. Maknanya adalah sedemikian dalamnya. Nah, itu dia. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, sungguh-sungguh sudah menolong kita memahami pesan Injil secara baik. Nah, lalu apa pentingnya kita belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Karena ada banyak nuansa, ada banyak makna yang bisa kita temui secara lebih dalam ketika kita tahu bahasa aslinya. Itu yang nggak diketahui oleh orang yang tidak pernah belajar bahasa Yunani. Nuansa dan makna yang dalam tadi. Selain itu, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu unsur-unsurnya lebih kompleks. Jadi kita bisa belajar lebih dalam, mendapati sesuatu yang lebih dalam. Nah, itu. Nah, berani dan rendah hati dalam menyampaikan hasil pembelajaran kitab Kejadian, baik dalam khotbah maupun dalam PA, ya. Nah, saya seringkali mengikuti PA yang juga kadang-kadang dibawakan oleh mahasiswa. Ya, saya melihat belum terlalu berani, atau mungkin minder karena ada dosen yang ikut. Sebenarnya nggak perlu ya. Nah, kalau saudara nanti diberikan kesempatan PA itu artinya apa toh? Pendalaman Alkitab. Itu kesempatan untuk saudara itu mengajak diskusi audien, pendengar, peserta mendalami Alkitab. Gimana caranya mendalami? Ya dengan mengupas makna yang tersembunyi tadi. Ya. Bukan justru apa? Menurut saudara bagaimana? Menurut saudara bagaimana? Ya kan? Menurut pengalaman hidup saudara bagaimana? Wah, nanti jadi Jadi akhirnya yang terkumpul adalah ide-ide manusia, bukan ide Alkitab. Pendalaman Alkitab itu seharusnya menggali isi teks Alkitab dengan prinsip-prinsip hermeneutik yang benar. Nah, contoh kalau saudara memimpin PA, berarti saudara setidaknya menuntun kalau ayat ini dari arti aslinya ini. Lalu kalau kita pertimbangkan di dalam ayat lain, menurut ayat lain apa ya? Nah, itu baru minta pendapat. Oh, ayat lain itu menolong kita untuk mengetahui ini. Itu namanya pendekatan kontekstual.
Lah, kita menuntun orang itu supaya menggali, bukan supaya mencari sumber-sumber dari luar. Nah, itu namanya PA, pendalaman Alkitab. Oke? Pendalaman Alkitab yang seperti itu akan lebih berkualitas, bermutu. Ya. Daripada kita mencari-cari sumber-sumber yang tidak jelas tadi. Oke. Itu, jadi sikapnya itu. Berani, rendah hati, menghargai Alkitab, dan proaktif sikapnya. Keterampilannya apa? Dibedakan dua. Skill tadi ya, skill, keterampilan. Hand knowledge, ya. Kemampuan praktek. Ya. Mahasiswa mampu membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani sesuai kaidah situasi, mampu menganalisis, mampu menarik prinsip teologis, ya. Dan keterampilan khususnya apa? Mampu menguasai teknik tafsir historis gramatik, mampu membuat saran homiletik, saran khotbah. Nah, ini yang paling penting. Akhirnya nanti tugasnya adalah membuat khotbah analisis dari kitab Kejadian, ya. Ya, khotbah analisis. Jadi pada akhirnya nanti saudara akan ke sana. Jadi selama kelas ini, nah ini yang paling penting ya, yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ini biasanya. Tugasnya apa Pak? Tugasnya apa Pak? Ternyata tidak banyak. Ternyata tidak banyak. Nah, kuis kosakata. Kuis kosakatanya beda dengan kuis kosakata hafalan Ibrani 1, 2, dan 3. Beda. Ya. Beda. Bedanya di mana? Ini kan sudah analisis teks. Jadi nanti kuisnya itu apa yang sudah kita analisis itu. Nah, bukan hafalan misalnya Beresit atau bara artinya menciptakan, bukan. Tapi bara itu maknanya apa? Atau hubungannya apa? Fungsinya apa? Nah, itu dia. Jadi dalam ayat 1 ada kata bara. Bara, jelaskan kata bara itu. Bara adalah kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan apa-apa. Subjeknya siapa? Nah, begitu. Penekanannya apa? Nah, itu. Kuisnya itu kuis penjelasan kata. Ya. Nah, itu pun nanti menjadi cara saudara untuk menyampaikan PA toh. Gitu? PA itu juga seperti itu. Saudara-saudara, di dalam ayat ini ada kata menciptakan. Nah, menciptakan itu berarti membuat sesuatu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa bedanya dengan kita menciptakan lempung? Menciptakan apa namanya? Membuat apa namanya? Periuk. Nah, kalau periuk berarti sudah ada ya. Nah, tapi kalau menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada. Apa buktinya? Belum berbentuk dan kosong, ya kan? Tohu abohu. Wah, itu nanti. Itu kaitannya dengan bara tadi. Nah, itu ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tohu abohu. Kalau kosong berarti tidak ada apa-apa, tidak ada material yang dipakai. Kalau kita bikin rumah, pasti ada materialnya ya. Ya, bikin paving ada materialnya. Tapi bikin bumi tadi tidak bermaterial. Nah, itu nanti akan kemudian kita bandingkan dengan pendapatnya siapa? Pak Darwin ya. Kalau Pak Darwin teorinya bagaimana ya? Nah, mungkin ada yang tahu. Nah, terus bagaimana dengan pendapat Alkitab ini? Saudara setuju yang mana? Alkitab atau teori-teori lain? Nah, begitu. Itu PA, pendalaman Alkitab. Oke. Jadi, nah yang kedua ada tugas mandiri. Ini masih lama, masih bulan Desember. Masih lama ya. Yaitu apa? Makalah 7-10 halaman, 1,5 spasi, tema dari kitab Kejadian menggunakan gaya tulisan Turabiat. Nah, dikumpul akhir semester. Saudara, di akhir semester jangan merasa karena saya nggak nagih-nagih kemudian aman-aman. Saya tidak akan nagih. Kalau sudah dikasih di awal, saya tidak akan nagih, ayo makalah mana, enggak.
Tapi ketika orang memasukkan, Pak, ini makalah saya, poin di dalam nilai tugas. Nah, yang tidak masuk ya, saya mau beri poin apa? Sekalipun kalian mengajak saya ke warung kopi, itu tidak akan mempengaruhi nilai. Apalagi tidak mengajak ke warung kopi, tidak mengumpulkan makalah, itu sudah. Ya. Nah, UTS dan UAS 25-25%. Nah, inilah nanti yang akan diakumulasi menjadi nilai total 25, 25, 25, 25. Nah, ini tugas baca, jelas itu yang B ya. Tugas baca cuma cukup dilaporkan saja. Ya, tapi saudara membaca dulu sebelum melaporkan ya. Nah, kalau urusan benar atau tidak laporan itu urusan saudara dengan yang Maha Kuasa. Karena di situ tertulis, dengan ini saya menyatakan yang sejujur-jujurnya bahwa saya telah membaca kitab Kejadian 1, kitab tafsiran People Bible, kitab Kejadian, ya, dari halaman sekian sampai sekian. Ya, halaman sekian sampai sekian itu bukan halaman sekian dan sekian. Halaman 1 dan halaman 250. Nah, itu nanti kalian mengelabui saya. Nah, saya itu cermat, saya mantan mahasiswa. Saya 14 tahun jadi mahasiswa. Nah, dan saya belum terlalu pandangan matanya belum terlalu kabur-kabur amat. Ini masih minus setengah, masih enteng. Membedakan strip dengan dan angka 8 itu masih bisa. Ya, masih bisa. Kalau strip berarti 1 sampai 200. Kalau 1 dan 200 berarti cuma 2 halaman yang dibaca. Nah, itu dia. Oke. Ini tugas baca. Tidak diringkas ya, tidak diringkas. Ringkasannya ada di sini. Ringkasannya ada di kepala masing-masing. Oke, ya ini referensinya beberapa buku. Ada saudara bisa baca di sini nanti. Dan itu RPS yang bisa saya sampaikan. Nah, jam pertama ini kita baru pertemuan pertama ya. Jadi saya tidak akan menyampaikan yang lain dulu ya, karena saudara juga belum semua pegang diktat ya. Nah, saya berharap minggu depan semua sudah pegang diktat. Saudara yang belum pegang diktat, silahkan menghubungi pihak berwajib ya. Ya, Pak Yoga bisa mungkin tanya Bu Emi juga pasti tanya Pak Yoga. Karena yang yang mencetak adalah Pak Yoga. Nah, atau kalau saudara punya duit mau dikopi sendiri ya silahkan. Nah, ini enggak banyak ya, ini enggak banyak. Oke, ada pertanyaan terkait RPS, saudara-saudara? Jelas, tugasnya jelas semester ini. Dan minggu depan kita akan mulai membaca, menganalisis kitab Kejadian 1 pasal 1 sampai pasal 5. Ya, pasal 1 sampai pasal 5. Pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Kita target ya 5 ayat ya. Targetnya 5 sampai 10 ayat. Tapi biasanya 5 ayat itu sudah luar biasa diskusinya. Ya, diskusinya sudah luar biasa. 100 menit. Sebelum kita menganalisis, sangat baik kalau saudara itu membaca dulu. Ya, membaca dulu baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Indonesia supaya tahu isinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari pertama ini. Ya, jam pertama ini. Selamat memasuki mata kuliah kitab Kejadian dan mulailah pikirkan makalah dari sejak sekarang. Karena makalah nggak cuma satu mata kuliah ya. Semua dosen itu saya peseni buat makalah. Tapi, nah ini strateginya. Saudara bisa menggunakan satu makalah untuk 2 mata kuliah yang berhubungan. Contoh, ini contoh loh ya. Kalau ada mata kuliah misalnya teologi BL dan eksegesa dan eksposisi HPL, saudara bisa menggunakan satu makalah untuk 2. Tapi kalau mata kuliah perbandingan agama dengan analisis eksposisi kejadian ya enggak bisa lah ya, enggak bisa.
Atau misalnya mata kuliah saudara sedang membahas mengenai dogmatika, misalnya masalah antropologi atau apa ya, ya bisa mungkin ada kaitannya nanti dengan kitab Zadia, karena di situ juga ada prinsip-prinsip antropologis ya. Nah, itu ada juga. Atau mungkin mengenai apa namanya, mandat kultural, mandat macam-macam itu. Soteriologi juga ada. Soteriologi juga ada. Nah, itu bisa dikaitkan. Ya, bisa dikaitkan. Ya, kalau itu berhubungan bisa. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.